Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Insyirah, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang orasi yang berkaitan dengan implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salah satu isu krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa kita, tingginya biaya UKT dan dampak terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan, dan pendidikan tinggi merupakan kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan mampu bersaing dengan kancah global. Namun, kenyataan yang kita hadapi sangat memprihatinkan. UKT yang tinggi telah menjadi hambatan besar bagi banyak anak bangsa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Implikasi dari fenomena ini sangatlah kuat, mencakup dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Ekonomi. Implikasi ekonomi. Secara ekonomi, tingginya biaya pendidikan memperparah ketidaksetaraan. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah, biaya kuliah yang tinggi bisa berarti mimpi anak-anak mereka menjadi kandas. Ketidakmampuan membayar uang kuliah ini menyebabkan banyak siswa berprestasi dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu terpaksa menghentikan pendidikannya. Hal ini tidak hanya mengurangi kesempatan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi juga menghambat potensi bangsa untuk maju. Selain itu, tingginya biaya pendidikan juga memaksa banyak mahasiswa untuk bekerja penuh waktu demi membiayai kuliah mereka. Akibatnya, mereka harus membagi fokus antara bekerja dan belajar, yang seringkali berdampak negatif pada performa akademik dan kesehatan mental mereka. Implikasi sosial. Dari segi sosial, uang kuliah yang tinggi memperlebar kesenjangan sosial. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk mobilitas sosial justru menjadi penghalang. Anak-anak dari keluarga kaya mendapat akses mudah ke pendidikan tinggi berkualitas, sementara anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan rasa frustasi dan ketidakpuasan yang dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Lebih jauh lagi, rendahnya akses pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan di kalangan tenaga kerja. Ini membuat Indonesia kesulitan bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam hal inovasi dan produktivitas. Solusi dan harapan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama untuk berbagai pihak. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan bantuan finansial dan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Perguruan tinggi juga perlu meninjau kembali kebijakan biaya kuliah mereka dan mencari cara untuk mengurangi beban finansial mahasiswa tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Selain itu, sektor mahasiswa dan masyarakat luas juga bisa berperan dalam mendukung pendidikan tinggi. Misalnya, melalui program beasiswa dan dukungan lain yang kemungkinan lebih banyak anak bangsa mengejar impian mereka. Hanya dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan layak. Hanya demikian, kita bisa membangun bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan maju. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.